Oke, di video kali ini kita bakal gaming test smartphone terbaru dari Samsung. Ini adalah smartphone flagship mereka, yaitu adalah Samsung Galaxy S22. Oke, langsung aja kita mau mulai videonya dan kita mau pindah ke kamera yang di atas. Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjut ke videonya, kita bumper dulu. So guys, balik lagi sama kuliah sore. Oke, jadi di depanku kali ini udah ada smartphone flagship terbaru dari Samsung, dimana ini adalah smartphone flagship varian paling rendah dari S22 ya. Jadi udah yang paling kecil dan yang punya kapasitas paling kecil juga, yaitu yang 8/128 GB, dan ini adalah yang paling murahnya. Oke, jadi di sini aku udah nyiapin 5 game yang bakal kita tes di video kali ini. Oke, tunggu sebentar, ini aku redupin supaya kelihatan jelas di kamera. Oke, aman ya. Jadi 5 game ini itu dari berbagai genre. Jadi nggak misal kayak shooter itu cuma satu aja diwakili sama PUBG Mobile. Terus kalau racing ini ada Asphalt 9, MOBA ada Mobile Legend, terus kalau sport ada FIFA, dan yang terakhir ada Genshin Impact ya. Itu standar wajib sih kalau buat ngetes performa gaming dari sebuah smartphone. Tapi sebelum kita lanjut lebih dalam lagi, kita bakal lihat dulu untuk skor-skor yang didapat dari benchmark yang udah aku tes di smartphone ini. Yang pertama ini ada Antutu versi 9. Ya, Antutu versi 9 smartphone ini luar biasanya. Si kecil ini tuh bisa dapetin skor di 890.000. Waktu unboxing kemarin sempat ngetes juga, tapi hasilnya itu ada di 790.000. Itu mungkin karena baterainya ya. Baterainya waktu itu sisa 20%, jadi performanya kurang maksimal. Tapi di sini bisa dapetin skor 890.000, itu sih gokil banget ya. Buat HP sekecil ini ngomong-ngomong layarnya punya ukuran tuh 6,1 inci ya. Buat skor detailnya seperti ini, mungkin bisa kalian pause aja buat yang pengen tahu lebih detailnya seperti apa. Lalu aplikasi kedua, oke, ada bunyi cicak. Yang kedua ini ada Geekbench 5. Oke, untuk historinya kita mau lihat. Buat single core ini ada di 1200-an. Sementara buat multi core-nya ada di 3100, hampir 3100. Ya, ini angka yang cukup menjanjikan juga ya buat ukuran smartphone compact. Ya, meskipun kita tahu chipsetnya ini ngebut banget. Nanti kita bakal lihat nih. Nah, ini dia. Yang terakhir adalah Wildlife Extreme Stress Test. Ya, menggunakan 3D Mark. Dan kalian bisa lihat stability-nya. Oke, 57%. Yang menandakan smartphone ini bukan smartphone yang bisa dipakai dalam secara terus-menerus ya. Istilahnya ngegame jangka panjang. Jadi kalian nggak bisa main lama-lama karena performanya makin lama tuh makin turun, karena biasanya suhunya meningkat, jadi performanya diturunin. Seperti itu kalau kita misal lihat dari loop testnya sendiri. Ini di loop pertama masih di angka 2300-an. Loop kedua udah 2000, masih 2000. Lalu loop ketiga turun ke 1800, dan loop keempat sampai seterusnya ya ada di angka segini, 1400, 1600, 1400, kebanyakan 1400-an sih. Dan ini ya kalau kita lihat dari skor ini aja sih kita bisa menyimpulkan ya sebenarnya kalau smartphone ini emang nggak bisa dipakai dalam waktu yang cukup lama untuk sekaligus ngeber gitu ya. Jadi pertimbangkan sekali lagi. Mungkin kalau misal kalian pakai cooler tambahan itu bisa jadi opsi sih. Cuma kalau misal tanpa cooler, ya smartphone ini apa adanya. Nanti kita bakal lihat juga. Oke, ngomong-ngomong, dari tadi aku udah ngomong berapa menit nih? 4 menit, baterainya ngurang 1%. Oke, lanjut. Kalau yang buat sensor box, ini sih cuma pengen lihat gyroscope-nya aja ya, karena yang penting itu ya di sesi kali ini sensor gyroscope hardware, jadi otomatis udah aman. Lalu kita mau ngetes pakai aplikasi Real Drum. Ini ngetes touch sensitivity-nya. Sebenarnya ini aku udah nyoba dan oke, suaranya hilang. Oke, udah kembali suaranya. Untuk touch sampling rate-nya ini aku nggak tahu tepatnya berapa, tapi yang jelas smartphone ini responsif, super duper responsif. Ini aku nggak bohong. Jadi aku main tuh udah ngerasa saat kita sentuh bunyi tuh langsung keluar. Jadi enak lah buat kalian yang mungkin suka main real drum ya, atau main game-game yang kompetitif. Ini bakal membantu banget. Oke.
Aku sih coba bisa ini ya. Tapi ini nunjukin lah kalau ini tuh enak banget buat dipakai. Ya, jadi seperti itu. Dan langsung aja kita mau main game yang pertama. Ini adalah game Mobile Legends. Ini mau kita tutup semua. Di sini aku pakai koneksi WiFi dan baterainya ada di 99%. Aku mau ngecek suhu dulu ya. Tunggu sebentar. Oke, bagian atas, belakang 32, ya seginilah. Bagian bawah. Oke, lalu bagian layar atas. Ya, bagian bawah. Oke, suhu awal ada di angka 30-an. Jadi kalian bisa sambil mengamati juga ya untuk suhunya seperti apa. Baterai di 98. Oke, sekarang turun 1% lagi. Ngomong-ngomong, smartphone ini baterainya 3700 mAh ya. Jadi ya bisa dibilang kecil sih. Tapi nanti kita bakal lihat buat mainin 5 game ini selama nggak tahu ya, nanti sambil jalan aja kita bakal lihat baterainya bakal berkurang berapa. Oke, lanjut, kita main game yang pertama yaitu adalah Mobile Legends. Let's go. Oke, kita udah masuk ke dalam gamenya. Dan ini timer bakal aku mulai buat nandain aja waktunya udah berjalan berapa lama. Sini aku bakal main klasik. Oke, ini kita masuk dulu. Kita sambil di sini aku udah nyiapin ini ya, USB. Nanti bakal aku sambungin ke laptop juga buat lihat frame rate yang didapat itu berapa. Di sini aku mungkin mau pakai Hero Marksman, Granger, atau Fighter, Aldous. Oke, salah satu hero favorit. Oke, kita udah masuk ke dalam gamenya. Dan sayangnya teman kita AFK 1 ya, si Long ini. Dan kita juga nggak ada mage. Kita bakal lihat aja nantilah. Oke, update di menit 6. Sejauh ini masih lancar. Di sini aku pakai settingan ultra dan high frame rate ya, frame rate tinggi. Masih aman sih. Kita juga lawannya Zilong. Ini udah ngekill Zilong 2 kali. Oke, ini kita push aja ya. Lumayan dapat turret mumpung kosong. Oke, mumpung sepi di sini aku mau ngonekin ini dulu. Perf Dog. Ini buat ngelihat FPS meter. Untung teman kita jago ya, si Fanny tuh. Oke, FPS meter bisa kalian lihat ya. Sini FPS yang didapat di sekitaran 60. Oke, masih di angka ya stabil lah, ini di angka 60, 58 paling kalau turun. Ini di settingan tertingginya juga. Oke, ini kita push lagi, kebetulan kosong. Oke, ada Granger, ada Hanabi. Kita majuin aja kali ya. Oke, dapat. Oke, kita dapat ya. Mati nih Granger. Oke. Mantap. Oke, FPS aku lihat juga masih stabil di 60. Gokil. Kalau mentok-mentok turun ya paling ke 55 lah ya. Ini sih udah pasti menang lah ya. Teman kita jago. Pergi Fanny-nya tuh. Oke, selanjutnya kita beli Dominance buat lawan Zilong. Oh, rame. Waduh, kita dikeroyak. Tapi dihabisin sama Fanny, Fanny-nya yang mati. Oke, kita tunggu sini. Mati nih. Aduh. Lailanya pakai ini dong. Wah, Granger mati nih. Iya, di tengah rame ada 3 orang. Mungkin kita bisa pelan-pelan ke sana. Oke. Oke, lain-lainnya dulu. Waduh, mati. Waduh, bahaya. Dapat 2. Wah, mati sama cowok. Waduh. Gagal. Bisa kalian lihat nih, Fanny-nya jago banget. Ngekill 17. Matinya 1, asis 4. Oke, ini FPS aku lihat juga
mantep banget, masih di 60-an. Udah main 14 menit lebih. Waduh, sinyal, tolong. Wah, mati sinyal. Oke, kita udah hidup kembali. Gara-gara sinyal ya, kita harus mati secara menyedihkan. Wah, ini susah nih. Oke, dapat. Cowoknya dapat. Kita push. Waduh, nggak ada minion. Yeay. Sudah selesai, dan overall FPS-nya bisa kalian lihat kalau ini stabil banget di angka 50, minimal 55 lah ya, sampai 60 FPS. Oke, lanjut kita ke game berikutnya, yaitu adalah game berikutnya adalah Asphalt 9. Oke, langsung aja kita mainin gamenya. Let's go. Oh, tunggu. Ada yang lupa. Wah, iya. Karena ini menghubungkan ke ini, baterainya nambah. Waduh, ini kayaknya kesalahan nih. Kita nggak bisa ngetes baterai sama ngetes ini secara bersamaan. Jadinya kita ngetes performa aja kali ini, karena baterainya nggak bisa dicas secara bersamaan. Waduh, sedih banget. Ya udahlah, ini buat suhunya. Kita cek di bagian belakang 40, ya bisa dilihat sendiri lah ya, di bagian bawah segini, lalu di bagian atas ini segini, di bagian bawah segini. Oke, kita lanjut ke game selanjutnya, yaitu adalah Asphalt 9. Oke, kita udah masuk ke dalam gamenya Asphalt 9, dan ini waktunya juga mau kita setel juga biar kita tahu nanti berapa menit kita main. Dan sekarang di sini aku mau langsung aja main kali ya. Aku sebenarnya nggak terlalu mainin game ini, jadi nggak tahu banyak. Jadi kita asal mainin aja. Di sini kita mau nyoba yang ini. Terus dari satu dulu kali ya, meskipun udah dicoba, udah kelewat, tapi nggak apa-apa, kita play anyway aja. Mobilnya mungkin ini, karena ini yang paling bagus. Terus langsung aja kita play. Oke, kita udah masuk dan langsung aja. Oke. Untuk grafiknya sendiri di sini aku pakai yang paling tinggi. Dan buat FPS, oh ternyata hanya di 30 ya. Di game ini hanya di 30 fps saja. Oke, wow. Kita di posisi 5 sekarang. Kita paling belakang ya? Enggak, 6 paling belakang. Oke, kita bisa salib. Oke. Waduh, gagal mendarat tadi kita. Ambil ini. Yoi. Ambil lagi. Yoi. Kecepatan penuh. Oke, kita posisi 1 sekarang. FPS bisa kalian lihat sendiri lah ya. Ini aku lagi fokus main, agak susah nih. Wow. Oke, kita dapat, berhasil. Kita masuk ke sini. Yep, finish. Iya. Kita berhasil posisi 1, dan FPS kalau aku lihat dari historinya di 30-an doang. Oke, ini kita next. Kita mungkin ke settingan dulu kali ya. Kita coba pakai grafik yang lain. Ini untuk grafik game setting display. Oke. Oh, default. Oke. Kalau buat high quality seperti tadi berarti default itu gimana ya? Kita coba ke performance tadi default, dan kita bakal lihat perbedaannya seperti apa. Oh, harus reboot dulu. Oke. Kita reboot dulu. Oke, ini udah di performance, dan kalau aku lihat emang kayaknya game ini tuh cuma support 30 fps aja ya. Jadi kalau kita di display ini udah performance, di sini tuh FPS yang didapat masih di 30 fps saja. Oke, buat perbedaannya kalau default tadi dan yang performance ini kayak apa, kita bakal coba mungkin ya, biar nggak terlalu sebentar di game ini. Oke, yang kedua kita mainin aja langsung. Let's go. Oke, kita udah masuk ke
dalam pertandingannya. Kita bakal mulai dan FPS yang didapat di performance ini kurang lebih sama lah ya, masih di 2930 fps. Oke, ini di arena yang berbeda. Oke, kita sementara posisi 1. Oke, kita disalib dan sekarang posisi 3. Ini cuma 4 peserta doang ya ternyata. Ini kita ambil. Kita dapat, aduh. Kita posisi 1 dan ya, ini easy banget sih. Oke, buat overall game Aspal 9 bisa dilibas dengan cukup baik. Dan kita keluar dulu. Untuk suhunya sendiri, ini kalau kita lihat suhunya ini ada di 38, bagian bawah ada di 35, bagian atas ini ada di 37, di bawah ada di 34 ya, 34 35. Oke, dan ini baterainya berkurang meskipun ini disambungin karena tadi udah aku setting untuk nggak ngecas. Walaupun ini nyambung, jadi cuma bisa data aja tanpa ini. Jadi maaf banget tadi yang Mobile Legends nggak bisa kita liatin berapa persen kurangnya, tapi Aspal 9 dalam waktu 5 menit lebih ini baterainya berkurang 2%. Oke, dan lanjut sekarang kita mau mainin game ketiga. Ini aku stop dulu lalu reset, yaitu adalah PUBG Mobile. Langsung aja kita mainin gamenya, let's go. Oke, kita udah masuk ke dalam game PUBG Mobile. Ini aku start dulu. Dan buat settingannya sendiri, ini kalau kita lihat ya, langsung aja di grafik. Ini bisa sampai Ultra HD frame rate Ultra, HDR juga sampai ekstrim. Mungkin kita bakal pakai yang HDR ekstrim aja ya, buat lihat FPS maksimal yang didapat ini bisa sampai berapa di dalam gamenya nanti. Terus, udah sih, paling itu aja. Oke, langsung aja kita mainin gamenya, let's go. Oke, kita udah masuk ke dalam gamenya. Dan buat FPS langsung naik tuh ya, yang awalnya di 30-an sekarang menginjak ke 58, 59, 54. Oke, ada yang ngomong. Ini kita matiin dulu. Nah, oke udah. Ini ngomong-ngomong main tim, aku udah lama ya, jujur aja nih, udah lama nggak main PUBG Mobile. Jadi semoga aja nih nggak ada perubahan yang berarti. Lootingnya tetap sama. Kalau misal ngetes PUBG Mobile biasanya cuma di ini doang sih, tim deathmatch. Tapi kali ini kita nyoba main di klasik. Oke, kita udah di dalam pesawat. Kita ngikutin teman kita aja. Ini mau kemana? Oke, kalau kita lihat seperti ini. Oh, ada nama-namanya ya sekarang ya. Dulu kayaknya nggak ada namanya gini deh. Kalau namanya cuma ada di peta. Jadi kita nggak tahu ini udah benar atau belum. Misal shelter gitu ya. Oke, sejauh di pesawat ini FPS stabil banget, masih di atas 55 FPS ya, kadang 55, 57, 60 nih sekarang. Terus di 58, 54. Nanti kita lihat kalau udah turun gimana. Oke, kita dan teman kita turun. Ini apa sih klip-klipnya? Kita dan teman kita turun di yang paling ujung, di Zarki. Kita bakal looting di rumah ini. Oh, ada kacanya sekarang. Wah, keren sih. Kayaknya dulu HDR ekstrim belum ada kacanya deh. Kayaknya kita salah main gelap-gelap gini. Kayaknya kalian nggak kelihatan ya. Ini ada bot. Aduh, aimnya jelek banget. Oke, lumayan dapat 1 kill. Oke, udah 8 menit kita main. Dan FPS ya di situ-situ aja. Naiknya nggak terlalu, turunnya juga nggak terlalu. Sejauh ini masih cukup bagus sih, cukup stabil di berapa tuh, 50-an fps. Ini di settingan tertinggi ya sekali lagi ya. Oke, jadi kita udah 20 menit main. Ini lingkarannya masih cukup gede, dan kayaknya ini aku mau bunuh diri aja deh. Kita langsung aja ke tengah, bukan bunuh diri sih, langsung aja kita lawan lah. Ini takut selesainya lama, jadinya langsung aja kita majuin aja. Sini kalau kita lihat FPS-nya ya masih di angka 50-an lah ya. Bisa dibilang masih cukup stabil meskipun udah 20 menit bermain. Tapi di sini aku ngerasain suhunya ini udah cukup kerasa panas di bagian bodinya. Anget-anget panas gitu lah ya. Ya meskipun di sini masih cukup lancar sih buat dimainin selama 20 menit. Oke, selamat tinggal kawan-kawan.
Oke, jadi selama 20 menit bermain, FPS yang didapat, wah belum mati. Oh iya, ini kan tim ya. FPS yang didapat ini di 50-an FPS ya standarnya, dan suhunya sendiri. Oke, kalau baterai di sini berkurang berkurang sebanyak 10% dari 98 ke 88. Jadi kita main selama 20 menit baterainya berkurang sebanyak 10%, sementara buat suhunya sendiri di bagian atas ini oke, hampir udah 40, 39 atau 40, lalu di bagian bawah segini. Lalu di bagian depan atas segini, oke sama, lalu bagian bawah lebih rendah juga. Oke, game selanjutnya kita langsung lanjut, yaitu adalah FIFA Mobile. Langsung aja kita mainin gamenya, let's go. Oke, kita udah lama masuk ke dalam gamenya, dan ini aku start aja langsung. Kita mau langsung main ngelawan orang di FIFA Mobile ini. Salah, bukan yang ini, yang rival divisi. Terus nah ini, terus yang ini 1 lawan 1. Oke, langsung aja kita main, let's go. Oke, kita udah masuk ke dalam gamenya. Ini formasi kita. Ini squadku masih ecek-ecek lah ya, karena ya emang masih baru berapa kali main doang tadi, belum ada 10 kali. Oke, langsung aja kita mulai. Ini kita ada Lingard ya. Ini Carrascal. Siapa ini nggak tahu lah. Oke, ini ini Pulisic. Main Chelsea. Ini Lingard juga. Balik lagi ke Pulisic. Sini ada Kante. Shooting langsung. Waduh, keluar. Oke, kita rebut. Ya, kita. Wih, nyekil dia. Oke, umpan. Ini Lingard. Oke, Salas, mantap, kosong. Oke, gol. Gampang ini musuhnya, karena mungkin masih awal-awal ya. Oke, ini kita rebut aja, Werner. Oke, Salas kali ini. Umpan ke Werner lagi. Pulisic, gol. Waduh, gampang banget ini. Kita bawa sendiri, Kante. Iya, gocek lagi. Waduh, babak pertama selesai, skor 2-0 sementara. Ya, ini cepat ya termasuknya. Satu babak cuma 3-4 menit. Dan kita lanjut ke babak kedua aja, langsung lanjut. Ada Carrascal, umpan terobos cantik. Shoot. Wih, gol Lingard. Umpannya, backnya kosong, nggak ada yang jaga. Oke, tambahan waktu 4 menit. 4 menitnya sana atau paling berapa detik ya. Waduh, buang. Oke, selesai. Kita total main selama 7 menit dan FPS yang didapat stabil banget di 60 FPS, aman di game ini tanpa kendala, dan baterainya ini berkurang 4%. Kita main 7 menit berkurangnya 4%. Lumayan ngurang ya. Jadi bisa kalian nilai sendirilah untuk kualitas baterai 3700 mAh-nya kayak gimana. Dan sekarang kita mau ngecek buat suhunya. Suhu di bagian atas gini, di bawah segini. Oke, ini atas segini, bawah ya segitu. Oke, lanjut kita main game terakhir, yaitu adalah Genshin Impact. Mungkin langsung aja kita main, let's go. Oke, kita udah masuk ke dalam game terakhir kita, yaitu adalah game Genshin Impact. Dan buat settingannya sendiri di sini aku sementara pakai yang terendah, oke, yang paling rendah, lowest, dan FPS-nya 60. Kita coba pakai buat jalan-jalan seperti apa. Oke, FPS kalian lihat ini suhu udah lumayan anget ya, jadi mungkin performanya agak menurun. Oke, 36, 34. Oke, tadi pagi sih aku mainin di 50-an ya. Ini mungkin karena suhunya udah anget ya, kita tahulah. Ini buat jalan-jalan aja. Tuh sampai 28 tadi. Oke. Oh, 29, 30,
31 ya, di 30-an itu. Sekarang kita mau coba pakai yang highest. Grafik kita ganti tertinggi. Ini 60. Wah, kita lihat nih. Detailnya cakep. Tapi FPS-nya sama di 26, 28, 30-an segitulah ya. Oke, ini mengingat suhunya udah cukup hangat, tadi kita lihat ada di berapa nih? 42 sekarang ya. Oke, sekarang kita coba mau berantem. Oke, kita mau coba cari musuh. Ini masih di settingan yang highest atau tertinggi 60 fps. Halo. Waduh, lihat tuh, kalian bisa lihat fps-nya. Oke, 30. Oke, masih cukup, lumayan bisa inilah ya. Masih cukup playable. Ini settingan tertingginya ya, sekali lagi ya. Oke. Sekarang kita coba pindah ke lowest grafik. Kita pindah lowest 60 fps. Oke. Apakah lebih enak? Lebih enak ya, fps tuh bisa 38, 39, lebih baik daripada yang highest. Cuma emang nembus 40 agak susah di suhunya yang sepanas ini. Nah, sini lah, turunlah. Udah mati kah? Nah, ya udah mati ya. Overall ini tembus 48. Tembus 50 nih bahkan sekarang saat nggak bertarung ya. Ini lagi jalan-jalan biasa. Oke, 40. Kalau diem doang, diem tadi tembus 50 fps. Oke, jadi gitu, 6 menit. Coba kita lihat baterainya, sisa 78%. Tadi 84, berarti turun sekitar 6%an. Jadi 6 menit main, 6% berkurangnya. Oke, sementara buat suhunya sendiri kita cek atas gini ya, 42, oke, 37, 41, 36. Oke, segitu aja buat video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Ini aku lepas dulu. Terima kasih yang udah nonton video gaming test dari smartphone kecil yang satu ini. Ya, semoga kalian suka ya dan puas sama hasilnya kayak gimana. Semoga ya sesuai harapan kalian lah. Dan oke, mungkin segitu aja buat video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian, supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis, dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye.